فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kemudian ketika disifatkan kota Mekah, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, disifatkan dengan sifat keamanan. Dan ini salah satu bentuk pengagungan Al-Quran terhadap keamanan. Karena keamanan ini perkara besar di dalam kehidupan. Kita perlu keamanan pada diri kita, keamanan di tengah keluarga kita, keamanan di dalam negeri kita, keamanan untuk kita keluar dari dunia di sakaratul maut, keamanan di alam kubur, dan keamanan kelak di kemudian hari. Iya, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan, itu di sorga. Itu disebut dengan keamanan. Karena itu kota Mekah disifatkan dengan keamanan, diagungkan. Nikmat keamanan ini di banyak tempat dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam salah satu pokok yang dijaga di dalam syariat kita adalah penjagaan terhadap keamanan di dalam beragama, pada jiwa, pada darah, kehormatan, harta, dan pada akal. Keamanannya dijaga dan dipelihara. Dan disitulah pentingnya keamanan ini dipelihara di dalam kehidupan. Karena itu salah satu dari pokok politik syar'i, siasat syariah, itu penjagaan terhadap keamanan dari segala bentuknya, dari segala sudut dan bentuknya. Nah itu wajar. Bayangkan saja Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang penuh dengan keamanan. Dan itu adalah hal yang dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegaskan di sini dengan sumpah ini untuk menjelaskan kemuliaan manusia itu. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Nah ini karunia dari Allah. Mereka dicipta dengan takwim, penciptaan yang paling baiknya, paling bagusnya. Tapi diingatkan, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Iya. Kemudian diingatkan bahwa manusia nanti akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah ini ada dua penafsiran di tengah para ulama. Iya. Penafsiran yang pertama, ada yang mengatakan tempat yang paling rendah adalah neraka. Jadi manusia hati-hati. Memang dicipta sempurna, tapi semuanya akan dikembalikan ke neraka. Kecuali ini satu, ada yang diperkecualikan. Siapa itu? Itu keterangan pada ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iya. Dan ini sama dengan surah Al-Asr yang akan datang, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu mirip di atas tafsir. Penafsiran yang pertama ini bahwa asfala safilin, neraka jahanam. Dan penafsiran yang kedua mengatakan asfali safilin, laqad khalaqanal insana wa thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin, derajat hal yang paling rendah itu adalah manusia ketika dicipta, nanti dia terus menjalani kehidupannya sampai dia berumur tua renta, pikun. Itu pada saat pikunnya itu disebut sebagai kondisi yang paling buruknya. Karena memang manusia penciptanya seperti itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin
Thumma, kalau dibacaan kita bisa dibaca dha'fin, bisa dibaca dhu'fin. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Iya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari kelemahan. Setelah kelemahan itu dicipta dalam keadaan lemah, bayi, tidak tahu apa-apa, tidak bisa merangkak, nggak bisa. Terus dia tumbuh, diberi kekuatan sampai dia dewasa, berisi, bagus dalam aktivitasnya. Kemudian di belakangnya ditambah lagi dengan kelemahan, menjadi lemah lagi. Dan ada penuaan. Demikianlah Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha mampu. Iya, maka itu urutan penciptaan manusia. Tapi di antara manusia ada yang diciptakan dia sampai ke umur yang tua, renta, umur yang paling bawah, paling rendahnya. Dan di antara manusia ada yang wafat sebelumnya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, atau ada yang diwafatkan, dan di antara kalian ada yang terus dia hidup. Setelah dia dewasa dia hidup sampai kembali kepada umur yang paling rendahnya, di mana dia jadi pikun, hilang, tidak sadar dan seterusnya. Dia tidak berpikir lagi, di mana dia akhirnya menjadi tidak tahu padahal sebelumnya dia punya pengetahuan. Iya. Jadi di antara ulama ada yang menafsirkan dengan tafsir yang kedua, thumma radadnahu asfala safilin, artinya dikembalikan ke umur yang paling rendahnya. Iya. Jadi luar biasa ya penafsiran ini. Karena itu kenapa kita selalu harus belajar tafsir dari ayat-ayat, apalagi surah-surah pendek ini. Karena ini kandungannya besar sekali, terdapat di dalamnya pokok-pokok kehidupan yang sangat berharga. Karena ayat ini akan memberi kepada kita dua makna yang besar. Makna yang pertama, semua manusia, siapapun dia, itu diciptakan nanti akan menjadi penghuni neraka. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Itu yang menyelamatkan. Itu hal yang besar yang pertama yang ditunjukkan oleh ayat ini. Dan hal yang kedua ditunjukkan oleh ayat bahwa seluruh manusia diciptakan dalam kondisi yang paling baik. Nanti kalau dia Allah beri umur sampai tua, akan kembali ke kondisi yang paling rendahnya. Kondisi yang paling rendahnya menjadi tua renta. Ya, kadang dia pikun, tidak sadar lagi sama sekali. Tapi orang yang beriman dan beramal salih, mereka diperkecualikan orang yang beriman dan beramal salih. Kenapa diperkecualikan? Sebab orang yang beriman dan beramal salih, banyak di antara mereka di usia tuanya kesadarannya lebih peka daripada di usia mudanya. Karena keimanan yang dia lakukan, ketaatan, apalagi dia banyak membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, biasanya pikirannya itu jernih. Di masa tuanya malah lebih tajam pikirannya. Nah, itu kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Kalaupun sebagian manusia ada yang kena pikun dan seterusnya, tapi dia masuk dalam golongan orang yang beriman dan beramal salih, itu tidak bermasalah. Akan dicatat untuknya pahala dan kebaikan sebagaimana dulu dia lakukan seperti itu, karena dia beriman dan beramal salih. Ya, makanya hari-hari kehidupan itu kalau seorang berakal dengan baik, sepanjang kita sehat, kita diberi oleh Allah anugerah, kita jaga sholat 5 waktu kita jaga sholat sunnah kita jaga dzikir pagi dan sore kita jaga dzikir sebelum tidur, dzikir setelah tidur, kita jaga dari pahala-pahala kebaikan. Begitu masuk usia, misalnya dia pikun, hilang kesadaran, maka itu tidak berbahaya baginya sepanjang dia beriman dan beramal salih sebelumnya, sebab pahalanya terus mengalir untuk dia. Nah, ini keindahan yang disebutkan pada kelanjutan ayat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, untuk mereka pahala yang tidak pernah terputus. Iya, mamnun artinya maktu, pahala yang tidak pernah terputus. Ya, pahala untuk mereka terus mengalir, pintu ketaatan terus terbuka. Kalaupun ada udur, ya maka di masa udur itu kebiasaan mereka sebelum kena udur dari keimanan dan amalan salih terus mengalir pahalanya untuk mereka, tidak terputus. Dan ini dari keindahan keimanan dan amalan salih. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat peringatan untuk kita semua agar supaya memanfaatkan umur dengan sebaik mungkin. Dan ayat ini pedoman. Siapa yang ingin amalannya itu langgeng, ketaatannya terus bertambah dan berkembang, maka yang tidak terputus itu adalah pada keimanan dan amalan salih. Dan ayat-ayat ini juga, atau ayat illal ladzina amanu wamilus shalihat, penegasan keutamaan dua hal, keimanan dan amalan salih. Nah, ini keimanan dan amalan salih disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Iya, karena kandungan dari dua ini adalah pokok segala kebahagiaan, syarat syahnya amalan, dan itulah yang menyebabkan seorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bahkan seluruh ajaran para nabi dan para rasul berputar pada keimanan dan amalan salih. Iya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka itu kenyataan, diingatkan akan hal tersebut. Maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kamu setelah itu mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan? Sebab Allah telah bersumpah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan akan mempertanggungjawabkan amalan kalian. Semuanya akan merugi, akan sampai ke kondisi yang paling buruk, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Karena itu kenapa kalian mendustakan hari pembalasan, hari hisab? Nah, ini dari pokok syariat ya. Agama ini datang untuk menegakkan hujjah, menegakkan argumen, sehingga tidak ada seorang manusia pun dia kembali menghadap kepada Allah, ya Allah, dulu saya tidak beriman karena belum sampai kepada saya pengajaran, belum ada yang mengajari saya. Nggak bisa seperti itu, apalagi di masa sekarang ini. Ya, banyak orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, gampang seorang itu mendengarkan Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah. Kemudian setelah itu dia bilang, saya tidak tahu, saya tidak belajar. Ya, masalahnya itu pada dirinya sendiri. Dia yang teledor, dia yang ceroboh, dia pula yang menelantarkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuat engkau mengingkari akan hari kebangkitan? Ayat ini terdapat penegasan adanya hari pembalasan dan hari hisab. Ya, dan ini hal yang diulangi di dalam Al-Quran di banyak tempat. Ya. Kemudian Allah tegaskan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang paling adil hukumnya. Dialah yang paling adil hukumnya. Tidak ada yang dizalimi di sisi Allah. Semuanya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepada hambanya segala yang pembalasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal satu darah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal satu darah, telur semut dari kejelekan, dia juga akan melihat kejelekan itu. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a
wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak akan ada satu jiwa pun yang dizalimi. Kalau amalan itu, walaupun amalan itu sebesar biji sawi, akan didatangkan biji sawi itu, dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Maka itu hukum Allah yang maha adil, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tegas hukumnya, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada bentuk kezaliman apapun di dalamnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.